Memang ada yang mengusulkan orang-orang sekolah itu kan tidak hanya fakir miskin, tetapi masuk dalam sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya, karena mereka juga sedang sekolah. Memang ada yang mengusulkan itu. Nah, tetapi kalau dalam konteks kami lebih diprioritaskan kepada yang fakir miskin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan MBG dilarang ada bantuan dari luar karena itu politik, itu dosa. Tidak boleh. Karena itu sekali lagi bahwa hak fakir miskin ada di mana-mana. Yang kami harapkan justru begini Mas kemarin. Dengan makan bergizi gratis ini bisa meningkatkan mustakik-mustakik yang ada di desa-desa. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Poi. Hari ini kami berada di kantor Basnas, Badan Zakat Nasional. Kami berkesempatan untuk wawancara dengan Kepala Basnas, Profesor Dr. Nur Ahmad, MA. Kita temui dia untuk bicara tentang program makan bergizi gratis yang sekarang heboh, bagaimana dengan penggunaan dana zakat. Kita temui dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih. Ini kami dari Voice of Indonesia mendapat kesempatan untuk berbicara tentang yang lagi heboh sekarang ini, yaitu bagaimana tentang wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis. Nah, yang pertama yang akan kami tanyakan tentang program makan bergizi gratis dulu nih. Bagaimana pendapat Profesor? Program itu sangat bagus. Di beberapa negara yang menjalankan program itu ternyata juga telah melahirkan anak-anak yang bagus. Dalam konteks keagamaan, hal semacam itu sangat dianjurkan. Bahkan ayatnya kan jelas, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi supaya kita ini takut dengan generasi berikutnya yang lemah. Nah, makan bergizi gratis berarti dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan generasi di masa-masa yang akan datang. Dalam konteks ini bagus makan bergizi gratis itu. Artinya bahwa apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo menjadi bagian yang penting dalam program ke depan untuk menyiapkan generasi yang baik. Nah, dalam tataran itu kita tidak ada perdebatan ya, Prof ya? Ya, oke. Nah, sekarang ini penggunaan dana zakat untuk MBG ini. Ya, kami kalau kerja tidak dalam konteks satu persatu orang, satu persatu lembaga itu tidak. Sasaran kami asnaf, asnaf itu ada 8. Nah, yang utama adalah fakir miskin. Sehingga di mana saja ada fakir miskin, itu bagian dari asnaf Basnas yang sangat dianjurkan dan diprioritaskan untuk dientaskan. Sehingga kami tidak melihat lembaga-lembaganya, yang kami melihat tidak hanya di dalam satu lembaga, tetapi fakir miskin, terutama sekali. Memang ada yang mengusulkan orang-orang sekolah itu kan tidak hanya fakir miskin, tetapi masuk dalam sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ya, karena mereka juga sedang sekolah. Memang ada yang mengusulkan itu. Nah, tetapi kalau dalam konteks kami lebih diprioritaskan kepada yang fakir miskin, karena dengan begitu jelas ukuran-ukurannya mengenai fakir miskin itu. Kalau umpamanya nanti ada fatwa MUI bahwa diperbolehkan orang yang sekolah itu dalam sabilillah, selama ini MUI juga menganjurkan begitu, ya bisa saja konteks itu terkait dengan sabilillah. Tetapi yang kita sasar ini adalah fakir miskin. Fakir miskin itu ada di mana-mana. Tidak tersekat pada satu lembaga tertentu. Nah, sehingga dengan begitu yang selalu saya tegaskan, kalau umpamanya MBG ini itu menjadi lembaga
yang di situ banyak fakir miskin, lalu umpamanya saja, itu MBG itu kan sudah program politik, programnya Pak Prabowo. Ya. Lalu mereka tidak tersentuh, saya berdosa, kami berdosa. Karena berarti kami ikut-ikutan membawa Basnas itu dalam konteks politik. Padahal kami tidak terkait dengan politik apapun. Dalam konteks perdebatan politik kami tidak ikut-ikutan. Yang kami ikutkan adalah persoalan mengenai asnaf tadi, yaitu fakir miskin. Maka dari itu yang kami tegaskan adalah jangan sampai persoalan politik itu lalu hak fakir miskin, mereka yang mustahik terabaikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan MBG dilarang ada bantuan dari luar karena itu politik, itu dosa. Tidak boleh. Karena itu sekali lagi bahwa hak fakir miskin ada di mana-mana. Termasuk juga kalau nanti misalnya aja mereka membutuhkan yang kemudian juga sesuai dengan penyaluran kami, mengapa tidak kami berikan? Tapi tidak terkait sama sekali dengan persoalan program-memprogram, tidak terkait sama sekali dengan persoalan politik-mempolitik. Yang terkait adalah persoalan asnaf. Oke, kalau begitu, kalau nanti ada keinginan atau wacana lebih lanjut untuk mensinergikan supaya tidak tumbang tindih antara yang dilakukan oleh pemerintah dengan Basnas secara ansih ini, apakah Basnas bersedia untuk berkoordinasi supaya tidak... Loh, selama ini kami sudah melakukan itu. Oke. Sebelum ada program ini kami sudah melakukan itu. Sudah banyak program-program untuk memberikan makan gratis, makan bergizi. Pada waktu COVID itu apalagi. Nah, sekarang ini misalnya saja ada pihak-pihak yang di situ cukup banyak. Pesantren itu masih cukup banyak yang belum tersentuh. Masyarakat di bawah juga masih banyak yang belum tersentuh. Termasuk anak-anak SD mungkin juga masih belum tersentuh. Anak-anak madrasah masih belum tersentuh. Artinya kalau kemudian di situ yang satu makan bergizi gratis yang terlembagakan, yang satu kemudian belum tersentuh, mengapa kami tidak memberikan kepada mereka yang belum tersentuh tersebut? Kan gitu. Sehingga dengan begitu, apa yang kami lakukan ini tidak terkait dengan persoalan-persoalan kelembagaan. Yang terkait adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat itu dan adanya anggaran atau adanya ZIS di tempat kami. Kalau ada ZIS di tempat kami, mereka butuh, kami tidak salurkan, tidak boleh, harus disalurkan. Maka kami kan sampai mengatakan, sudah lama sekali, sudah tahun yang lalu atau bahkan 3 tahun yang lalu, di mana ada masyarakat yang katanya mati kelaparan, ada yang kelaparan di mana. Sampai kami mengatakan, silahkan siapa saja yang membutuhkan makan datang ke Basnas di mana saja, itu insya Allah ada. Karena Basnas ada di mana-mana, dari pusat sampai ke kabupaten kota. Itu berarti, sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu ya, oke. Nah, berarti dalam konteks yang sekarang ini lagi ramai diberitakan ini, perbedaan penafsiran, gitu ya, Prof ya. Nah, kalau untuk seperti ini, solusinya seperti apa? Ya, artinya begini, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan apa yang sudah diusulkan oleh Pak Sultan Najamuddin ya, itu harus dikoordinasikan. Yang dimaksudkan Pak Sultan Najamuddin itu yang seperti apa? Kemudian KSP juga mengatakan, oh tidak bisa, malah saya membaca beritanya itu memalukan, nah, kan begitu. Nah, artinya ini perlu dikoordinasikan terlebih dahulu antara usulan dari Pak Ketua DPD dengan beberapa elemen yang terutama sekali juga yang ada di pemerintahan itu sendiri. Tetapi kami tidak ikut-ikutan itu. Ya. Kami free, tidak melihat Pak Najamuddin, tidak melihat KSP, tidak melihat siapa-siapa. Yang kami lihat adalah bahwa ada kelompok
yang butuh. Ada fakir miskin. Dan selama ini sudah kami lakukan itu. Yang kemudian saat sekarang ini dihubung-hubungkan, itu salah yang menghubung-hubungkan saja. Jadi kebetulan ada Pak Najamuddin menyebut zakat, kemudian dihubungkan dengan kami. Padahal itu sudah biasa kami lakukan. Ya. Sesuatu yang tidak spektakuler lah bagi kami itu. Sudah kami lakukan dan juga terus-menerus kita share ke seluruh Basnas Indonesia. Ya. Dan sekali lagi, tadi yang quote saya 3 tahun yang lalu itu, silahkan kalau ada yang merasa kelaparan datang ke Basnas, insya Allah ada. Ya. Ya, soalnya kan di satu sisi ini kan program politik seperti yang Profesor jelaskan tadi, sementara negara kita pendanaannya lagi morat-marit. Nah ini dilihat nih ada dana yang bisa digunakan dari sisi Basnas. Inilah yang diwacanakan. Kalau program pemerintah kemudian dana yang morat-marit, saya juga enggak ikut-ikutan. Saya juga enggak tahu program pemerintah yang dananya morat-marit, juga enggak tahu. Kenyataannya Basnas itu meningkat terus. Artinya para muzaki di Indonesia ini cukup banyak dan berkembang. Kalau kemudian ada sinyalemen keuangan negara morat-marit itu, kami tidak ikut-ikutan. Kami merasa bahwa baik-baik saja, karena kenyataannya muzaki-muzaki kita luar biasa. Kenaikannya per tahun itu, Mas, 30%. Iya. Nah, oke. Dari data yang ada dan data 2024 berapa, 2023 berapa ya? Yang mungkin bisa dikasih tahu ke kita. Yang data untuk peningkatan muzaki itu. Ya, peningkatan muzaki dan jumlah yang zakatkan. Kalau kemarin di tahun 2023 itu 880 miliar. Ya. Itu hanya Basnas ya? Basnas Pusat. Ya, okay. Basnas Pusat. Okay. Seluruh Indonesia dengan yang off balance sheet kan kami ngitung ya, baik itu LAS maupun Basnas se-Indonesia dengan yang off dan on balance sheet itu di tahun 2023 21 ya. 23 triliun. Ya. Kemudian di tahun 2023 itu 31 triliun. Nah, di tahun 2024 ini kemarin kita dapatkan 41 triliun sesuai dengan target yang kami tetapkan. Basnas Pusat sendiri itu 1 triliun 127 miliar. Ya. Itu kira-kira itu gambarannya. Yang kami salurkan, ya kalau di Basnas kan in out. Ya. Masuk dan keluar. Tidak boleh ada saving. Ya. Kecuali yang Palestina. Memang kami saving karena penyalurannya yang sulit. Tetapi yang lain tidak boleh. Tidak boleh ada saving. Basnas itu kerjanya begitu masuk dalam tahun itu harus keluar. Sehingga kalau toh ada sisa, itu paling sisa untuk operasional kegiatan berikutnya. Jadi tidak ada sisa. Ya. Nah, sehingga dengan begitu, kalau kemarin, kalau tahun ini 1 triliun 127 miliar, ya berarti yang keluar itu. Ya, itu yang dari Basnas. Belum lagi lembaga zakat lain, ya, ada dari yang Muhammadiyah, NU, ya. dan yang lain. Berarti potensi zakat kita itu sangat besar ya? Oh, sangat besar. Potensi kita sangat besar. 327 triliun. Cuma sekarang ini, dari upaya yang kami lakukan, itu baru kemarin mendapatkan 41 triliun. Itu saja tidak semua on balance sheet. Semua dalam neraca laporan keuangannya bla 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 bla. Itu yang kami hitung ada misalnya saja zakat fitrah, kemudian kami hitung orang korban, itu kami hitung itu jumlahnya 41 triliun. Ya. Nah, kalau yang on balance sheet sendiri
tidak ada separuhnya itu. Kecil sebenarnya yang paling banyak itu kalau kami hitung dengan yang off balance sheet. Artinya bahwa dari potensi yang ada masih sangat jauh sekali. Masih perlu ada upaya-upaya. Maka dari itu kami menggeber terus bagaimana penguatan Basnas seluruh Indonesia. Bagaimana penguatan LAS seluruh Indonesia. Dan tambahan-tambahan LAS seluruh Indonesia. Kita memberikan rekomendasi LAS banyak sekali. Dan dengan begitu harapan kami nanti potensi zakat yang besar itu bisa tercapai. Ya. Nah, selain untuk kemiskinan, apa saja program yang dilakukan oleh Basnas yang terlihat hasilnya selama ini? Ya, yang tujuan kami sesuai dengan amanat undang-undang kan kami harus ikut serta mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Ya. Dalam konteks itu, program kami adalah bagaimana masyarakat miskin itu terentaskan melalui berbagai macam skema. Skema beasiswa. Ya. Kemudian skema ekonomi. Nah, beasiswa kemarin kita ngasih kurang lebih sudah 53.000. Baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Yang luar negeri itu umumnya di Mesir, Saudi, kemudian Malaysia, kemudian Moskow. Lalu juga 1-2 ada di India dan di Inggris. Tetapi yang paling banyak di Indonesia itu baik yang dengan program sekolah cendekia Basnas atau kita memberikan bantuan kepada anak-anak kelas 3, aliyah ataupun SMA yang membutuhkan betul, kita kasih bantuan untuk les, untuk kursus bimbel. Dan ternyata kemarin kami share 10.000, lulus semuanya Mas ke perguruan tinggi. Nah, ada juga kita bangun rumah layak huni. Ya. Rumah layak huni yang dibangun oleh Basnas sendiri itu sudah 11.000 lebih. Seluruhnya sudah 19.000-an. Itu per rumah 25 juta. Juga ada kita bangun atau memberikan bantuan untuk madrasah layak belajar. Ya. Itu ada 1.000. Yang kemarin juga kita kasih bantuan per madrasah 25 juta. Yeah. Di samping itu juga ada ZMAT. ZMAT itu warung-warung kecil yang ada di desa-desa itu kita poles, kita kasih asistensi manajemennya dan kemudian kasih modal. Yeah. Ada juga Z-Chicken. Z-Chicken itu semacam fried chicken yang cukup bagus. Kita kasih gerobak dan kita share untuk seluruh Indonesia, walaupun belum banyak, tetapi jumlahnya kira-kira sudah 5.000 lebih se-Indonesia. Kita juga ngasih bantuan Z Auto. Z Auto itu mereka yang kita kasih bantuan, bengkel-bengkel yang berserakan di pinggir jalan itu kita kasih tempat, kemudian kita kasih modal. Di situ juga ada jual beli oli dan bensin eceran. Nah, ini juga ada Z Coffee. Kalau tadi Mas Herli masuk ke sini itu di bawah ada Z Coffee. Itu juga kita kasihkan terutama sekali di beberapa kampus. Itu program. Ada juga Basnas Microfinance berbasis masjid. Ini kita juga kasih bantuan Basnas Microfinance berbasis masjid, terutama sekali masjid-masjid yang di situ ada UMKM-nya. Yang di situ ada masyarakat kecil yang membutuhkan. Ini cukup banyak. Masjid-masjid yang kita kasih bantuan sudah 150 masjid, kurang lebih per masjid itu 150 juta. Ya, okay. Yang kemudian dibagi kepada UMKM itu. Kemudian juga ada balai ternak. Balai ternak ini cukup banyak yang kita kasih bantuan, yang biasanya satu peternakan itu peternakan kambing. Ada juga peternakan ayam. Yang peternakan ayam misalnya di Kebumen, di Purworejo, peternakan kambing sekarang ada di mana-mana dan hampir semua kabupaten sekarang minta ada peternakan itu. Nah, kemudian ada juga yang bantuan kemanusiaan langsung. Apakah itu yang karena bencana dan lain-lain, bantuan kemanusiaan langsung. Itu yang kami lakukan sehingga persoalan tadi yang terkait dengan makan bergizi gratis itu persoalan bagian kecil dari kegiatan kami di Basnas. Ya. Jadi
tidak merupakan sesuatu yang ada ini kemudian kami lakukan. Itu sudah biasa kami lakukan. Sesuatu yang mengalir. Jadi kalau misalnya aja nanti bersentuhan dengan itu, ya itu kebetulan bersentuhan. Tetapi selama ini sudah mengalir begitu saja. Itu. Ya, oke. Untuk semua program tadi yang Profesor jelaskan, terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya. Tapi kan ada syarat tentunya kan. Ya. Nah, syaratnya apa itu? Secara global saja. Kalau mereka fakir miskin, jelas ada Ya. betul-betul fakir miskin. Atau kalau dalam penyaluran kami itu kan ada boleh saja ada yang tidak menggunakan proposal dan yang ada dengan proposal. Yang tidak menggunakan proposal itu betul-betul mereka miskin tapi malu minta. Oke. Karena dalam Al-Quran juga lisa'ili wal mahrum. Orang yang meminta dengan proposal dan yang tidak meminta dengan proposal tapi dia butuh. Itu kita kasih. Nah, ada verifikasi. Ada. Verifikasi kemiskinan kita punya data dari dulu Menko PMK, dari Kemensos. Itu kita pakai. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian juga kami cross check dengan masjid setempat, dengan kampung setempat. Apakah memang orang ini membutuhkan apa tidak? Nah ini yang kami lakukan sehingga ukuran-ukurannya clear sebenarnya dari kami itu karena prosedurnya juga memang sangat ketat. Kadang-kadang kami sendiri juga merasa risih kadang di WA teman lalu tidak menjawab. Padahal itu ada prosedurnya di sini. Tidak kemudian misalnya ada orang minta lalu langsung dikasih itu enggak. Tapi kalau sudah tepat ya tetap dikasih. Jadi semuanya dilakukan dengan amanah. Ya, insya Allah begitu. Baik. Nah, dengan polemik yang ada sekarang ini, apa pesan yang ingin Profesor sampaikan sebagai Ketua Basnas kepada masyarakat? Ya, yang pertama janganlah memutarbalikkan sesuatu yang nanti merugikan kepada mustahik. Jadi bayangkan kalau umpamanya lembaga-lembaga zakat lalu dilarang jangan sampai memberikan bantuan untuk makan bergizi gratis, padahal di situ banyak mustahik. Lalu larangan itu keras sekali diikuti oleh semua lembaga zakat. Apa tidak kasihan mereka itu? Nah, yang kedua, juga jangan memutarbalikkan sesuatu yang memang yang bersangkutan itu tidak memahami betul. Yang hanya kepingin mendapatkan nilai plus dari yang lain misalnya. Jangan sampai ada yang begitu. Karena sekali lagi ini juga menyangkut pada reputasi banyak pihak. Nah, sehingga dengan begitu sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman wartawan yang selama ini konfirmasi itu sudah sangat bagus sekali. Sehingga tidak liar. Kalau kemudian dipotong-potong itu kan kemudian menjadi liar. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita mendukung makanan bergizi gratis. Wah, langsung dipotong begitu saja tanpa ada yang terkait dengan fakir miskin dan lain sebagainya. Akhirnya kan viralnya, Ketua Basnas setuju begini. Oh itu berarti memanfaatkan dana ZIS yang tidak tepat. Kan pakarnya begitu. Jadi ada hikmahnya juga di balik polemik ini ya, Prof. Ya. Ada sangat besar hikmahnya dan kami melihat mudah-mudahan kemudian orang peduli terhadap persoalan generasi yang akan datang itu. Karena persoalan makan bergizi itu persoalan generasi. Kalau itu kemudian orang peduli dan kemudian semua pihak juga ikut serta memikirkan, tapi tidak dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan kelembagaan, tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan remeh-temeh mengenai siapa yang mendapatkan reputasi dan tidak berreputasi, itu sangat-sangat bagus, yang artinya bahwa apa yang dilakukan itu dengan kondisi saat sekarang ini
dengan kondisi saya sekarang ini berarti akan menimbulkan satu perhatian yang besar dari seluruhnya. Iya. Itu harapan kami, sehingga apa yang kita lakukan terkait dengan ini, bagaimana memikirkan generasi yang akan datang. Iya. Basnas sekali lagi sudah memikirkan itu dan pekerjaannya memang itu. Jadi pekerjaannya memang di situ. Saya kadang-kadang ini gimana? Kami sudah melakukan sudah cukup lama. Yang kami harapkan justru begini, Mas, kemarin. Dengan makan bergizi gratis ini bisa meningkatkan mustakik-mustakik yang ada di desa-desa. Iya. Oke. Jadi taruh kata ada yang mustakik kami kan cukup banyak di desa itu. Ada peternakan ayam. Kemudian ayamnya digunakan untuk makan bergizi gratis. Ada peternakan ayam petelur. Telurnya digunakan untuk itu. Ada peternakan ikan. Ada yang nanam sayur. Ada pemuda-pemuda yang nganggur yang kemudian diberi pekerjaan mempersiapkan, mengusung makanannya lah, untuk menyajikan lah, ikut bersama memasak dan lain sebagainya. Itu kan mustakik semuanya. Ya. Dan itu kalau digerakkan luar biasa. Ekonomi bergerak betul. Dan itu mustakik kami yang selama ini juga kami perhatikan dengan berbagai macam skema tadi. Ada skema peternakan, ada skema pertanian, ada skema ZMAT, ada itu kan petani atau masyarakat desa yang butuh. Ya. Nah, kalau itu bisa digerakkan, makan bergizi gratis, kemudian memanfaatkan semua masyarakat yang ada di bawah, para mustakik kami, ini luar biasa, pergerakannya luar biasa. Ya. Nah, apakah ada upaya untuk diskusi ulang dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan Profesor? Nah, kami siap saja, siap kapan saja, siapa saja, dan saya kira ini kan sesuatu yang berkembang ya, yang berkembang. Asal tidak punya tujuan yang jahat. Ya, jadi tujuannya tulus, tujuannya perbaikan. Dan kalau tujuannya jahat, sebaik apapun yang kita lakukan, ya tetap akan dibelokkan ke jahat-jahat itu kan. Siap, semoga nanti ada titik temu ya, Prof ya. Ya. Oke. Itulah tadi bincang-bincang kami dengan Profesor Dr. Nur Ahmad, Kepala Basnas. Semoga perbincangan ini menginspirasi, mencerahkan pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.